Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah, dan dalam kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Nah, peristiwa-peristiwa penting di Eropa ini terdiri dari beberapa peristiwa. Yang pertama adalah abad pertengahan atau yang disebut juga dengan abad ke-8 atau yang disebut dengan The Dark Age. Kemudian yang kedua adalah abad Renaissance atau kebangkitan kembali. Kemudian yang ketiga adalah merkantilisme, dan yang keempat adalah reformasi gereja. Nah, mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa ini, mengapa sih sangat penting untuk kita pelajari? Karena kita ketahui bahwa yang menjadi kiblat utama perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, khususnya di Indonesia, itu banyak berkiblat ke negara-negara Eropa. Kenapa banyak berkiblat ke negara-negara Eropa? Karena memang negara Eropa sekarang sudah maju, bahkan dalam segi atau aspek ilmu pengetahuan dan juga teknologinya itu dijadikan sebagai sandaran perkembangan dari teknologi-teknologi yang akan dikembangkan di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Seperti kita lihat sekarang, misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dalam robotika, kemudian perkembangan dalam segi ilmu luar angkasa, itu bahkan Eropa dikatakan sebagai pusat dari peradaban. Maka tidak heran kalau kemudian sekarang Eropa dijadikan sebagai kiblat dari negara-negara berkembang mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ternyata kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang berkembang di Eropa pada saat ini itu berbanding terbalik dengan kondisi Eropa pada masa abad pertengahan. Nah, berkaitan dengan abad pertengahan ini sudah kalian cari terlebih dahulu pada minggu sebelumnya, yaitu di mana abad pertengahan tidak adanya perkembangan dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentu saja abad pertengahan dengan kondisi Eropa pada saat ini itu sangat jauh berbeda. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan abad pertengahan atau yang disebut juga dengan abad ke-8 atau The Dark Age. Abad pertengahan atau The Dark Age ini adalah sebuah abad yang terjadi di Eropa pada tahun 476 Masehi sampai 1300 Masehi. Nah, ada apa dengan 476 Masehi? Pada tahun 476 Masehi ini terjadi adanya jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kita ketahui bahwa di Eropa sebelumnya ada dua peradaban besar yang bahkan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Salah satunya ada peradaban Yunani dan juga peradaban Romawi. Nah, peradaban Yunani, kalau kalian masih ingat mengenai materi kelas 10 juga berkaitan dengan peradaban Romawi, itu kan memberikan warisan-warisan yang sangat luar biasa. Seperti misalnya di dalam peradaban Yunani ada warisan ilmu pengetahuan, ada warisan filsafat, seperti misalnya filsafat Aristoteles, filsafat dari Socrates dan lain sebagainya. Karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan filsafat-filsafat yang berkembang pada masa Yunani kuno itu menjadi ciri khas dan menjadi karakteristik yang tertanam dalam diri masyarakat Yunani. Bahkan orang-orang Yunani, saking mereka peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seorang penggembala kambing juga bisa menyampaikan apa yang dia lihat. Jadi, kalau perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani itu kan berdasarkan penelusuran ilmiah, penelusuran secara nyata yang dilakukan oleh manusia, seperti misalnya mengenai luar angkasa atau yang sekarang disebut dengan ilmu astronomi. Bahkan orang-orang Yunani kuno, salah satunya penggembala kambing, itu melihat misalnya kenapa bisa muncul adanya bintang, kenapa bisa muncul malam ini ada bulan, kemudian malam berikutnya tidak ada bulan. Nah, ternyata informasi-informasi yang dilihat oleh para penggembala kambing itu kemudian nanti dilaporkan kepada akademia. Akademia itu adalah pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani kuno. Sampai kemudian nanti setelah dilakukan penelitian bahwa muncullah
ilmu yang dinamakan dengan astronomi atau ilmu perbintangan. Nah, saking mereka cintanya terhadap ilmu pengetahuan, jadi banyak sekali penghargaan, banyak sekali filsuf-filsuf atau ahli-ahli filsafat yang kemudian juga muncul di peradaban Yunani. Kemudian di peradaban Romawi. Di peradaban Romawi itu kan kita mengenal yang namanya aspek kesenian. Seperti ada yang dinamakan dengan bangunan Koloseum. Banyak juga patung-patung dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah jatuhnya peradaban Romawi dan peradaban Yunani, ini Eropa itu menjadi tidak berperadaban. Kenapa menjadi tidak berperadaban? Karena khususnya pada tahun 476 ini, Eropa dikuasai oleh bangsa barbar dari Eropa Utara. Siapa bangsa barbar dari Eropa Utara ini? Yaitu adalah Odoaker dari Jerman, dari wilayah Jerman. Ternyata Odoaker yang ketika itu menjadi penguasa di wilayah Romawi Barat itu tidak memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan dan juga seni, sehingga ilmu pengetahuan dan juga seni yang sebelumnya berkembang pada masa peradaban Romawi dan juga Yunani ini tidak berkembang lagi ketika masa kekuasaan Odoaker. Makanya dikatakan sebagai abad kegelapan. Ditambah lagi ketika itu pada abad pertengahan, khususnya di tahun 800 Masehi, wilayah Eropa ini dikuasai oleh kaum gereja. Nah, dikuasai oleh kaum gereja bahkan tidak hanya dalam segi agama, melainkan dalam aspek politik, dalam aspek perekonomian, dalam segala bidang kehidupan itu dikuasai oleh gereja. Jadi pokoknya yang menjadi sumber kebenaran utama itu bukan lagi ilmu pengetahuan, bukan lagi dalam aspek penelitian, melainkan dogma gereja. Jadi yang menjadi sumber kebenaran itu adalah dari kaum gereja. Untuk selanjutnya, nah ini khususnya yaitu ketika pemahkotaan Karel Agung atau yang disebut juga dengan Charlemagne. Karel Agung ini bahwa ketika itu paus atau pimpinan umat Katolik ketika itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan raja. Jadi seorang raja yang akan naik tahta itu tidak akan dikatakan sah kalau tidak disahkan oleh paus gitu. Nah, salah satu yang ketika itu berkuasa adalah Karel Agung atau yang disebut dengan Charlemagne. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini ada peta wilayah Romawi yang ketika itu terbagi menjadi dua bagian, di mana Romawi Barat yang ketika itu dikuasai oleh Odoaker, kemudian Romawi Timur yang ketika itu dikuasai oleh Kesultanan Islam Turki Utsmani. Jadi, kalau kita melihat berkaitan dengan abad ke-8 di wilayah Romawi Barat, itu berbanding terbalik dengan wilayah Eropa bagian timur, karena ketika itu wilayah Eropa Timur yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu sangat mengalami kemajuan. Jadi ini mengalami perbandingan terbalik antara peradaban barat yang mengalami keterpurukan dengan peradaban Islam yang mengalami kemajuan. Nah, sekarang bagaimana sih gambaran kondisi abad ke-8 atau abad pertengahan sampai kemudian kenapa bisa dikatakan abad ke-8 gitu? Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan khususnya filsafat nyaris terhenti di telan monopoli dogma gereja. Nah, bahkan ini ilmu pengetahuan ya yang berkembang pada masa peradaban Yunani ini tidak berkembang lagi ketika masa kekuasaan gereja, karena dogma-dogma gereja atau perkataan-perkataan dari kaum gereja itulah yang dibenarkan gitu, yang dibenarkan oleh masyarakat Romawi ketika itu, masyarakat barat ketika itu. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak mengalami perkembangan. Kemudian terjadi adanya penyimpangan seperti maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan keterbelakangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian jika misalkan dari kalangan filsuf itu memunculkan ilmu pengetahuan baru, nah itu akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan oleh kaum gereja. Bahkan tidak jarang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir atau bahkan mengembangkan ilmu pengetahuannya di abad pertengahan itu banyak yang dihukum mati, seperti misalnya dihukum gantung dan lain sebagainya. Karena apa? Karena gereja menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh mereka itu dianggap sebagai ilmu sihir, yang kemudian banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang
tidak melakukan penelitian kembali gitu, sehingga ilmu pengetahuan itu mengalami stagnan atau tidak mengalami perkembangan begitu, karena ini dogma-dogma gereja ini berkembang sangat kuat gitu di wilayah Eropa, atau bahkan mitos dan tahayul yang dikembangkan oleh kaum gereja itu sangat kuat sekali. Kemudian ketaatan terhadap gereja diidentikan seperti ketaatan kepada Tuhan, karena sumber kebenaran utama itu adalah kaum gerejawan. Bahkan menurut Edward Gibbon, bahwa manusia di abad pertengahan itu terjerembab dalam barbarisme agama. Nah, kalau kita melihat bahwa agama itu bukan sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Agama merupakan sesuatu hal yang baik karena adanya keterikatan kita dengan Tuhan. Tapi di sini di abad kegelapan atau yang disebut dengan abad pertengahan, agama itu tidak hanya bergerak di dalam bidang agama, tetapi dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti misalnya politik. Politik juga dalam pemilihan raja itu kan harus disahkan oleh kaum gereja. Kemudian dalam segi perekonomian juga dikendalikan oleh kaum gereja. Bahkan di dalam semua aspek kehidupan itu dikendalikan oleh kaum gereja. Selanjutnya, gambaran kondisi ekonomi abad pertengahan ini juga nanti yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan negara-negara jajahan bangsa Eropa di dunia. Salah satunya adalah sistem manor. Sistem manor itu adalah sistem penyewaan tanah atau tuan tanah. Jadi orang-orang bangsawan yang dikendalikan oleh orang-orang bangsawan itu biasanya mereka yang memiliki banyak tanah, yang kemudian tanah-tanah tersebut nanti akan disewakan kepada para petani atau golongan bawah. Tapi ternyata ketika para petani itu diberikan hak sewa oleh para bangsawan, ternyata hak yang seharusnya diberikan kepada kalangan bawah itu tidak sebanding dengan apa yang seharusnya gitu, sampai kemudian nanti ada yang disebut dengan uprising. Uprising itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kaum petani terhadap ketidakadilan ketika masa abad pertengahan. Nah, sekarang karena sudah munculnya berbagai hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, nanti muncul yang dinamakan dengan zaman Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang berarti kehidupan kembali. Ya, jadi Renaissance itu dikatakan sebagai kehidupan kembali, di mana Renaissance itu pertama kali muncul di wilayah Florence. Florence itu sebuah wilayah yang ada di Italia. Nah, kenapa Renaissance kemudian muncul di wilayah Florence? Karena kedudukannya sebagai kota dagang terbesar dan terkaya pada abad ke-13. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari wilayahnya yang sangat subur dan letaknya yang sangat strategis. Jadi kalau kita lihat dari segi peta ini, memang wilayah Florence ini wilayah yang strategis ya, yang ada di wilayah tengah-tengah kota, sehingga memudahkan negara-negara lain itu untuk datang berkunjung ke wilayah Florence. Ditambah lagi dengan kedudukan Florence ketika abad ke-13 itu menjadi pusat perdagangan terbesar ketika itu ya, sehingga tidak heran ketika Florence itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau bahkan peneliti-peneliti yang lahir di kota ini. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri zaman Renaissance. Yang pertama, Renaissance ini merupakan sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali kebudayaan klasik. Nah, kebudayaan klasik seperti apa? Contohnya yang sudah kebudayaan klasik yang dimaksud di sini adalah kebudayaan klasik yang lahir di Yunani dan juga Romawi, baik dari segi ilmu pengetahuan ataupun seninya. Nah, di sini di abad Renaissance atau di zaman Renaissance ini, kebudayaan-kebudayaan klasik yang sebelumnya berkembang di peradaban Yunani atau di peradaban Romawi itu dibangkitkan kembali. Jadi banyak para peneliti yang kemudian melakukan penelitian ulang terhadap peninggalan-peninggalan dari peradaban Romawi dan juga peradaban Yunani. Nah, kemudian yang kedua, penggiat dari gerakan ini atau menghidupkan kebudayaan klasik disebut dengan kaum humanis. Nah, makanya zaman Renaissance itu dikenal dengan zamannya kaum humanis, karena kaum humanis inilah
di mana mereka yang memiliki kepedulian terhadap ilmu pengetahuan atau warisan-warisan klasik peninggalan peradaban Romawi dan peradaban Yunani. Kemudian yang ketiga, mengubah pandangan hidup dari teosentris atau ketuhanan menjadi antroposentris atau kemanusiaan. Nah, pandangan mengenai teosentris dan antroposentris ini merubah sudut pandang manusia yang awalnya tujuan hidupnya adalah untuk mati karena telah ditakdirkan oleh Tuhan, berganti menjadi bagaimana caranya menghargai hidup gitu. Jadi bisa kita lihat ketika abad ke-8 itu kan sangat dikuasai oleh kaum gerejawan. Nah, di mana kaum gerejawan itu menerapkan konsep atau pandangan hidup teosentris atau ketuhanan, bahwa kehidupan mereka segalanya itu hanya untuk kematian. Jadi kehidupan mereka di dunia itu dipersiapkan sebaik mungkin untuk kemudian mereka bisa menyiapkan untuk kematiannya. Nah, tapi di zaman Renaissance bahwa pandangan hidup teosentris ini bukan berarti sebagai sebuah penyimpangan, tapi harus diimbangi dengan adanya kehidupan duniawi. Karena apa? Karena kehidupan manusia sekarang itu kan hidupnya berada di dunia, sehingga manusia itu harus bisa mengambil hikmah dari tujuan mereka hidup di dunia itu seperti apa gitu. Jadi pandangan hidupnya tidak hanya teosentris, tetapi juga menghargai adanya pandangan hidup antroposentris atau kemanusiaan. Karena dengan adanya penghargaan terhadap pandangan antroposentris atau kemanusiaan, maka karya-karya ilmuwan, karya-karya para seniman itu kemudian akan dihargai kembali oleh orang-orang barat. Nah, inilah yang kemudian mendukung bagi kaum humanis, karena bisa kembali membangkitkan kebudayaan klasik atau kebudayaan yang berkembang pada masa peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Kemudian selanjutnya, humanisme Renaissance atau kaum humanisme Renaissance ini, manusia menganggap dirinya tidak lagi sebagai viator mundi, tetapi sebagai faber mundi. Apa yang disebut dengan viator mundi? Viator mundi itu adalah orang yang hanya sekedar berziarah di muka bumi gitu. Jadi tugas mereka itu ya hanya menjalankan kehidupan mereka sebagai selayaknya manusia gitu. Tapi di zaman Renaissance, konsep viator mundi ini kemudian dirubah menjadi faber mundi. Faber mundi itu adalah orang yang membentuk dunianya. Jadi kalau untuk faber mundi, manusia itu diharapkan bisa berkreasi, diharapkan bisa mengembangkan aspek pemikirannya baik dalam hal ilmu pengetahuan ataupun teknologi, sehingga mereka bisa mengembangkan dunianya menjadi lebih maju begitu. Kemudian menolak cara berpikir dogmatis. Nah, cara berpikir dogmatis ini sangat terkenal sekali di zaman ke-8, karena dogma-dogma gereja ketika itu kan dianggap sebagai perkataan suci, karena perkataan paus berarti perkataan Tuhan. Itulah yang mereka percayai ketika itu. Nah, apa yang dikatakan oleh gereja khususnya mengenai bumi datar dan lain sebagainya, karena kaum-kaum gereja ketika itu mempercayai bahwa bentuk dunia itu tidak bulat melainkan datar, dan itu harus dipercayai juga oleh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat itu kan tidak boleh melakukan adanya penelitian mengenai ilmu pengetahuan, karena sumber kebenaran yang utamanya ada di gereja. Nah, berarti dogma-dogma gereja itulah yang harus dibenarkan oleh masyarakat. Karena ketika muncul ilmu pengetahuan atau peneliti-peneliti dari kalangan masyarakat, itu akan dikatakan sebagai ahli bid'ah, akan dikatakan sebagai ilmu sihir dan lain sebagainya, karena bertentangan dengan penelitian atau kebenaran yang sudah ditemukan oleh kaum gereja. Untuk selanjutnya, faktor-faktor pendukung lahirnya Renaissance karena jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Kita ketahui bahwa Konstantinopel ini kan adalah ibu kota kekaisaran Romawi, di mana Konstantinopel ini dikatakan sebagai kota terbesar dan termakmur di wilayah Eropa. Tapi kemudian pada tahun 1453 kota ini ditaklukkan oleh Islam gitu, sehingga inilah yang menandakan kemudian lahirnya Renaissance, karena berarti dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Islam, itu kan peradaban-peradaban barat atau peradaban Yunani dan Romawi kemudian akan digantikan dengan peradaban-peradaban Islam ketika itu. Kemudian yang
kedua, adanya dominasi kuat dari gereja. Nah, inilah yang menjadi faktor pendukung lahirnya Renaissance, yaitu adanya dominasi kuat dari gereja seperti halnya terjadi di abad ke-8 atau di abad pertengahan. Yang selanjutnya yaitu munculnya paham rasionalisme, di mana paham ini merupakan paham yang mengutamakan akal pikiran sebagai sumber utama mengenai pengetahuan. Paham ini juga melihat bahwa suatu fenomena harus dilihat dan diamati secara rasional atau masuk akal. Hal ini juga bertentangan dengan sikap gereja yang memandang bahwa semua fenomena alam dibuat dari sesuatu yang tak terlihat. Jadi, kalau di paham rasionalisme, sesuatu yang tidak terlihat itu harus bisa dijelaskan dengan menggunakan akal gitu, sehingga banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pada abad sebelumnya kemudian berkembang lagi pada zaman Renaissance. Nah, selanjutnya mempelajari kembali kebudayaan barat dan berkembangnya kesenian. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan-kebudayaan klasik, yaitu kebudayaan yang berkembang pada masa Romawi dan juga Yunani. Kemudian berkembangnya kesenian, seperti misalnya Leonardo da Vinci yang melukis seorang wanita bernama Mona Lisa. Dengan munculnya lukisan Mona Lisa ini sudah menggambarkan terhadap adanya kebebasan individu yang sebelumnya dikekang oleh para kaum gereja. Dan selanjutnya, dampak gerakan Renaissance dan juga humanisme. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra. Kemudian munculnya kebebasan, kemerdekaan individu, seperti tadi munculnya para pelukis. Jadi mereka yang sebelumnya memiliki talenta kemudian dituangkan kembali di abad Renaissance. Inilah dampak dari munculnya gerakan Renaissance dan humanisme. Kemudian yang ketiga, berkembangnya paham sekulerisme. Sekulerisme itu adalah kebebasan. Jadi kebebasan manusia ini sudah tidak ada batas lagi karena dogma-dogma gereja sudah mereka tinggalkan. Selanjutnya, penghormatan pada gereja semakin berkurang dan berkembangnya paham nudisme. Paham nudisme itu adalah paham kebebasan yang sangat radikal gitu ya. Bahkan di sini sampai sekarang ya ada yang dinamakan dengan pulau nudis. Pulau nudis itu di mana mereka memilih untuk tidak berpakaian. Nah, tidak berpakaian ini sebagai pertanda bahwa mereka mengekspresikan kebebasan mereka dalam kehidupannya. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan merkantilisme. Kalau tadi di abad Renaissance itu bisa dikatakan sebagai gerakan kebudayaan. Nah, sekarang untuk merkantilisme ini bisa dikatakan sebagai gerakan perekonomian gitu ya, karena merkantilisme sendiri berasal dari kata merchant, artinya itu adalah pedagang, yang berarti menandakan ini bahwa merkantilisme merupakan bagian dari gerakan perekonomian. Apa sih yang dimaksud dengan merkantilisme? Merkantilisme itu menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Jadi, merkantilisme itu menganggap bahwa suatu negara itu akan dikatakan menjadi negara kaya itu berdasarkan kepada banyaknya modal yang dimiliki oleh negara tersebut, di mana modal yang dimaksud itu berkaitan dengan emas dan perak. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya paham merkantilisme ini dikembangkan di Eropa ini menganggap bahwa sebuah negara itu akan dikatakan kaya ketika mereka memiliki banyak aset atau modal dalam bentuk emas dan juga perak. Nah, kemudian ciri perekonomian negara pendukung merkantilisme, berusaha memiliki logam mulia. Nah, karena yang menjadi titik utama bahwa negara tersebut dikatakan kaya yaitu ketika negara tersebut memiliki emas dan juga perak yang termasuk kepada logam mulia. Kemudian yang kedua, perdagangan menjadi penggerak utama perekonomian. Nah, karena untuk menjadi sebuah negara yang kaya, maka salah satu faktor pendukung dari perekonomiannya itu dalam bentuk perdagangan. Yang ketiga, pertanian mulai digantikan dengan industri manufaktur. Jadi di sini sudah berkembang yang dinamakan dengan industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu misalkan sebuah rumah dan
di depannya itu digunakan sebagai tempat industri. Jadi di depan rumah itu bukan halaman rumah yang luas gitu, tapi sebagai tempat industri. Jadi pertanian yang berkembang ketika itu di Eropa itu sudah mulai digantikan dengan industri manufaktur. Kemudian menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk diekspor. Nah, karena ini sudah mulai banyaknya kegiatan-kegiatan industri sehingga mereka banyak sekali mencari bahan-bahan baku untuk kemudian diekspor ke negara-negara tujuannya, dan munculnya teknologi pelayaran. Jadi salah satu yang menjadi modal utama perdagangan yang dilakukan oleh mereka itu bisa dikatakan sukses, yaitu dengan melakukan pelayaran, karena untuk menghubungkan satu negara ke negara berikutnya itu dengan melewati lautan seperti itu. Nah, ternyata berkaitan dengan perkembangan merkantilisme ini ada yang ini terjadi adanya permasalahan di mana terlibat adanya persaingan antar pedagang yang berujung konflik. Ini kan berarti ketika mereka melewati lautan yang luas tersebut itu kan ada beberapa pedagang yang akan melakukan perdagangan ke beberapa wilayah. Nah, ternyata antar pedagang tersebut terlibat adanya konflik satu sama lain gitu, sehingga inilah yang kemudian menjadi permasalahan dalam konsep perdagangan ketika itu. Ditambah lagi dengan adanya sumber daya yang diperdagangkan itu sifatnya terbatas gitu, seperti misalnya di Eropa ketika itu kan yang menjadi hal utama yang diperdagangkan seperti kain wol, kemudian rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kain wol itu kan mereka membentuknya itu masih dengan tenaga manusia gitu, walaupun ketika itu sudah muncul industri manufaktur, tapi kan belum berkembang begitu pesat gitu, sehingga barang yang diperdagangkan itu masih terbatas. Kemudian rempah-rempah, orang-orang Eropa ketika itu memang sangat membutuhkan rempah-rempah, tapi rempah-rempah yang ada di Eropa itu tidak banyak, sehingga mereka membutuhkan hal yang lebih, padahal rempah-rempah tersebut sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya dengan adanya konflik atau permasalahan antara para pedagang ini kemudian membutuhkan perlindungan dan keterlibatan negara untuk bisa mengatasi hal tersebut, sampai kemudian lahirlah yang dinamakan dengan kolonialisme dan imperialisme di Asia dan juga Eropa, sehingga bisa dikatakan bahwa merkantilisme itu bisa melahirkan kolonialisme dan imperialisme di negara-negara di dunia, contohnya di Asia dan juga ini maksudnya di Asia dan juga Afrika. Jadi banyak negara-negara Eropa yang ketika itu melakukan perdagangan untuk mengembangkan gerakan merkantilismenya, mereka itu kan berdagang ke negara-negara berkembang, seperti misalnya ke negara di benua Asia dan juga Afrika. Nah, ketika mereka melakukan pelayaran, itu banyak sekali hal-hal yang diperoleh. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diperoleh ketika mereka melakukan pelayaran. Seperti misalnya, yang awalnya mereka percaya mengenai dunia itu datar, bahwa dengan adanya teknologi pelayaran, nah mereka bisa mengungkapkan kebenaran mengenai bahwa bumi itu tidak datar melainkan bulat. Salah satunya yang dilakukan oleh para pelayar yang dilakukan oleh orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol yang berlayar dari wilayah dan tempat yang sama, di mana Portugis ke wilayah barat atau Spanyol ke wilayah timur, tapi mereka bisa bertemu di tempat yang sama, yaitu wilayah Maluku. Nah, di sana membuka cakrawala baru bahwasanya bumi itu tidak datar melainkan bulat gitu. Jadi sebetulnya dengan adanya teknologi pelayaran itu sangat membuka ilmu pengetahuan baru bagi orang-orang Eropa. Tapi ternyata permasalahan di sini dampak negatif dari adanya sistem pelayaran ini yaitu munculnya kolonialisme dan imperialisme karena adanya kebutuhan dalam segi perdagangan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dalam memenuhi permintaan dari konsumen. Karena apa? Karena bahan yang dihasilkan itu sangat terbatas. Jadi banyak sekali barang-barang atau produk-produk yang mereka perdagangkan itu tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Maka dari itu mereka itu mencari negara-negara yang memiliki bahan baku atau bahan mentah.
Seperti misalnya rempah-rempah. Rempah-rempah itu kan di Eropa sangat minim sekali, sehingga orang-orang Eropa mencari rempah-rempah ke negara-negara di Asia dan juga Eropa. Seperti misalnya kalau di Asia, di Indonesia salah satunya ada di wilayah Maluku, sehingga orang-orang Eropa itu walaupun pertama kali datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang, tapi ketika mereka melihat bahwa sumber utama perdagangan mereka ada di wilayah tersebut, siapa sih yang tidak tergiur gitu kan, sehingga mereka menginginkan untuk memiliki sepenuhnya wilayah tersebut, sampai kemudian muncullah yang dinamakan dengan konsep kolonialisme dan imperialisme, seperti yang dilakukan oleh Spanyol, kemudian Portugis, kemudian Inggris, Prancis, dan juga Belanda yang kemudian mempraktekkan penjajahannya di Indonesia. Begitupun yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di wilayah Afrika. Sekarang gerakan reformasi gereja pada tahun 1483 sampai 1546. Apa sih yang dimaksud dengan reformasi gereja? Nah, reformasi gereja ini adalah sejarah bangsa barat untuk melakukan pembaharuan dan semangat baru dalam kehidupan keimanan umat Katolik akibat dominasi dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum gereja. Nah, ini khususnya sebagai dampak dari abad pertengahan, karena di abad pertengahan ini kaum gereja itu sangat mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan, sampai kemudian terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam mempraktekkan keagamaannya di dalam gereja itu sendiri gitu. Nah, latar belakang terjadinya reformasi gereja yang pertama, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik, di mana adanya penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia. Jadi di sini karena tadi sudah dijelaskan bahwa yang menjadi sumber kebenaran utama itu adalah golongan gereja atau kaum gerejawan, di mana dogma-dogma gereja itulah yang harus ditaati oleh masyarakat, sampai kemudian orang-orang gereja atau gereja Katolik ini, karena mereka menganggap bahwa mereka itu bisa menghubungkan antara kehidupan manusia dengan Tuhan, merekalah yang menjadi perantara antara kehidupan manusia dengan Tuhan, sehingga melakukan adanya penyimpangan. Nah, penyimpangan itu salah satunya dalam bentuk penjualan surat pengampunan dosa. Jadi, ketika masyarakat Eropa memiliki dosa baik kecil ataupun besar, nah itu tuh bisa diampuni oleh Tuhan ketika mereka bisa membeli surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh kaum gerejawan gitu. Nah, kemudian timbulnya praktik nepotisme di gereja. Jadi praktik nepotisme ini salah satunya dilakukan oleh para kaum gerejawan untuk memberikan surat-surat pengampunan dosa ini kepada bagian-bagian dari gereja secara gratis gitu, sehingga memunculkan praktik nepotisme. Dan selanjutnya lahirnya Renaissance dan humanisme. Jadi karena sudah adanya paham pencerahan, paham kelahiran kembali mengenai konsep berpikir, dan munculnya golongan humanis atau orang-orang humanis yang peduli akan ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang menjadikan masyarakat Eropa itu terbuka pikirannya untuk kemudian bisa memberontak terhadap kaum gereja, khususnya gereja Katolik. Yang terakhir, munculnya negara-negara nasional di Eropa. Nah, ini munculnya negara-negara nasional itu kan berarti negara-negara tersebut sudah terlepas dari campur tangan gereja gitu, sehingga mereka berhasil keluar dari dogma-dogma dan pengaruh gereja. Nah, inilah yang menjadi latar belakang munculnya reformasi gereja. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh reformasi gereja. Nah, tokoh-tokoh reformasi gereja inilah yang melakukan aksi protes terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Nah, tokoh-tokoh yang melakukan protes itu diantaranya itu ada Martin Luther dan juga John Calvin. Nah, orang-orang yang melakukan protes terhadap Katolik, terhadap Kristen Katolik ini kemudian dikatakan sebagai Protestan atau kaum Protestan. Makanya sekarang muncul yang namanya Kristen Protestan. Nah, tokoh-tokoh reformasi gereja ini diantaranya ada Martin Luther dan juga John Calvin. Nah, kedua orang ini bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan gerakan protes terhadap Kristen Katolik karena telah melakukan penyimpangan. Makanya gerakan-gerakan protesnya itulah yang kemudian menciptakan yang dinamakan dengan Kristen Protestan, karena mereka melakukan protes terhadap
penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian gerakan-gerakan atau aliran dari Martin Luther ini kemudian menjadi beberapa sekte dalam agama Kristen, seperti misalnya aliran Lutheran dan juga aliran Calvinis. Kan kita suka mendengar nih, ada yang dinamakan dengan Kristen Protestan, juga ada yang dinamakan dengan Kristen Calvinis dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk aksi protes yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap Kristen Katolik. Selanjutnya itu dampak reformasi gereja. Dampak reformasi gereja yang pertama adalah munculnya negara kecil yang disebut dengan Western Christendom seperti Vatikan yang menjadi lembaga kepausan Roma. Jadi Vatikan ini merupakan negara kecil yang ada di dalam sebuah negara. Jadi negara kecil yang ada di dalam sebuah negara yang tujuannya adalah untuk menjaga kelembagaan kepausan Roma gitu, supaya tidak terjadi adanya perpecahan kembali gitu. Makanya ada yang disebut dengan negara Vatikan. Negara Vatikan ini kecil ya negaranya, bahkan bisa dikatakan mungkin ini satu kecamatan tapi dikatakan sebagai negara. Nah, ini menjadi pertanda atau menjadi penanda bahwa negara ini adalah sebuah negara yang difungsikan untuk menjaga kelembagaan kepausan Roma sehingga tidak adanya perpecahan kembali. Kemudian terbelahnya Kristen menjadi beberapa sekte, seperti misalnya Lutheranisme yang tadi menjadi penggeraknya adalah Martin Luther, kemudian Calvinisme, Anglikanisme. Nah, kalau Anglikan ini berkembang ketika itu di wilayah kerajaan Inggris, dan juga Katolikisme. Katolikisme itu adalah orang-orang yang memang mereka mengimplementasikan atau mempraktikkan Kristen Katolik. Dan terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.